dan aku selalu ingin sukses. Aku ingin sukses. Nah, padahal ya mungkin apakah kalian itu sudah mengerti betul dengan yang namanya sukses? Aku katakan seperti itu karena apa? Karena selama ini kalian itu senantiasa apa? Hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kebiasaan. Kalian tidak hidup dengan sadar, tapi kalian hanya hidup dengan kebiasaan. Kalian hidup dengan imitasi, kepalsuan. Dan itu sering kalian lakukan. Satu contoh ya. Kalian pegang kotoran ayam ya. Kalian tahu juga kalau kotoran ayam itu bau. Tapi pasti kalian cium juga. Iya apa enggak? Iya. Iya. Sepeda motor kalian gembes ya. Kalau gembes itu sudah pasti nggak ada anginnya. Tapi apa yang kalian lakukan? Pegang, pijat. Nah, itulah kenapa kalian seperti itu. Karena kalian hidup dengan kebiasaan, bukan hidup dengan kesadaran. Nah, jadi hal yang pertama harus kalian lakukan nanti bagaimana? Biasakan untuk hidup sadar. Jadi kalau memang sudah tahu ini itu gembes, itu udah nggak usah dicek lagi. Kalau sudah tahu kotoran ayam itu kok bau, ya sudah nggak usah dicium. Belajar terima kenyataan, jujur. Nah kemudian aku tanya sama kalian dulu, yang disebut sukses itu yang bagaimana? Karena sukses itu sangat gampang. Hari ini kalian ingin sukses, hari ini juga pasti bisa. Karena apa? Karena selama ini kalian berulang-ulang kali sukses, tapi kalian tidak pernah bersyukur, hanya karena gagal sekali. Jadi 100 kali kalian sukses, 1 kali gagal, kalian merasa gagal. 1 mengalahkan 100. Karena sukses itu mudah dan selalu kalian raih dalam kehidupan sehari-hari ini. Tapi kalian sendiri yang tidak sadar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kalian bisa lihat ya. Ini apa? Kopi ya. Okay. Dan aku bermohon sama Allah, aku ingin minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Alhamdulillah terjadi sukses minum kopi. Dan aku pun juga sukses menaruh ini di tempatnya. Aku sudah sukses datang ke sini. Aku sudah sukses bisa menyaksikan kalian. Nah, dari sini kalian sudah tahu apa sukses itu sebetulnya. Mencapai apa yang sudah kita inginkan. Pencapaian dari apa yang kalian inginkan. Itulah sukses. Nah, jadi kalau kalian ingin sukses berarti bagaimana? 1, miliki keinginan dulu. Biar suksesnya jelas. Kalau kalian tidak punya keinginan, lalu sukses apa yang ingin kalian cari? Saya sering menggambarkan ya, orang punya kambing 3, ya, sama orang punya kambing 300. Yang sukses itu yang mana? 3. Yang sukses yang mana? Yang 3. Mungkin saja yang sukses itu ada yang punya kambing 3. Kenapa yang sukses punya kambing 3? Karena yang punya kambing 3, Pak Roni, dia cuma bercita-cita, Mas Imam, aku ingin punya kambing 3. Nah, maka saat Pak Roni mendapatkan kambing 3, Pak Roni sukses. Tapi Resti punya kambing 300, belum sukses. Kenapa? Karena cita-cita Resti, aku ingin memiliki perusahaan kambing, Pak Imam. Aku ingin memiliki 1000 kambing. Nah, ini baru ada 300. Berarti masih jauh dari dibilang sukses. Nah, tapi sementara ini kalian melihat memandang sukses itu dari apa yang besar. Yang besar. Ya. Padahal aku sering sekali katakan, Pak Imam sukses, aku selalu katakan belum. Apa yang kulakukan ini jauh sekali dari sukses. Kenapa? Karena begitu besar, begitu tinggi harapanku. Tapi saat ini belum 1% pun belum bisa aku lakukan.
Nah, tapi sementara ini aku sering juga mendengar dari alumni Khalifah, bahkan datang kepadaku juga ada bertanya, nah, apakah Pak Imam sudah sukses? Kok bisa mengajarkan orang lain sukses? Aku katakan, kenapa kalian bicara seperti itu? Seolah kalian tidak mengenal diriku. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena dari dulu aku sudah sampai membuktikan masalahnya. Aku sudah sering katakan, aku punya mobil, itu bukan karena aku punya tabungan berapa dan berencana beli mobil. Tapi saat itu aku punya mobil karena apa? Aku ditantang saat aku buka kegiatan di Semarang. Aku bangun rumah juga bukan karena aku punya uang. Kemudian berunding pada istriku, uang ini kita gunakan bangun rumah, ya tidak. Tapi aku bangun rumah karena saat itu aku mau dibelikan rumah sama pengusaha Kalimantan. Dan saat itu aku katakan, aku juga punya uang banyak. Jadi kamu nggak usah perlu khawatir. Dan aku beli tanah pun juga, apakah karena aku punya simpanan dulu berapa puluh juta, berapa ratus juta? Enggak. Hanya punya simpanan 2 juta saja, alhamdulillah aku juga bisa beli rumah ratusan juta. Nah, apakah kalian bisa? Kalian semua bisa. Asal apa? Asal kalian melakukan seperti apa yang kulakukan. Karena hukum itu sudah dari dulu sudah sama. 2 tambah 2 itu kalau sudah dikasih sama dengan itu ya, pasti nilainya sama, 4. 5 tambah 5 pasti sama dengan 10. Itu pasti. Nah, kalau kalian mencapai seperti itu ya, 6 menit yang disebut 6 menit itu ya bagaimana? 6 menit itu adalah waktu yang harus kalian lupakan. Pagi dan waktu mau tidur, bangun tidur dan mau tidur. Kalian selalu bilang bahwa 6 menit terlalu cepat, masih 5 menit ini. Aku tanya sama kalian sholat 5 waktu apa enggak? Nah, aku tanya sama kalian, kalau kalian sholat itu butuh waktu berapa menit? Kurang lebih 5-6 menit. 5-6 menit itu untuk orang yang betul-betul kusuk sekali itu. Biasanya tuh di sini ada hitamnya itu. Oh, enggak salah sejuta itu. Diusek-useknya. Kalau kayak kalian di rumah paling 1 menit itu udah lama. Bener apa enggak? 1 menit itu udah lama. Apalagi kalian dalam perjalanan, ya. Udah jelas. Dan saya nggak ngerti juga yang dibaca itu apa, ya. Atau Yasin terus Allahu Akbar. Nah, seperti itu mungkin. Karena terlalu cepat sekali. Nah, tapi dengan keadaan yang begitu cepat sekali ya, karena menghadap Allah dengan begitu cepat sekali ya, itu aja apa yang kalian harapkan? Kalian ingin kaya, kalian ingin hutang lunas, kalian ingin surga, kalian ingin jodoh, begitu banyak keinginan. Karena kalian cuma menghadap kurang atau mungkin sekitar 1-2 menit. Jadi ini tak kasih judul 6 menit itu memang tak sengaja agar kalian menyadari. Tapi ternyata selama ini aku lihat juga itu hampir tidak ada yang menyadari. Oh ya, selama ini aku menyisihkan waktuku untuk awalku begitu pendek sekali ya. Bahkan aku kayak dikejar-kejar anjing ya, tapi begitu besar harapanku. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Yes. Untuk kita seperti tadi kita bahas tentang sukses tadi, apapun bentuknya itu, apakah sukses itu harus ditata dulu satu selesai, atau kita pasang dulu yang tinggi kemudian diraih sedikit-sedikit? Kalau sama tanya sama aku seperti itu ya, pasti aku jawab seperti apa yang aku jalani. Kenapa? Dalam aku menjalani aku tidak pernah berharap pada hasil. Kenapa aku nggak pernah berharap pada hasil?
karena aku tahu aku akan kecewa. Kenapa aku akan kecewa? Karena sudah difirmankan sama Allah, barang siapa yang berharap selain kepadaku, niscaya dia kecewa. Nanti dalam usaha bagaimana Pak Imam? Apa nggak boleh hitung-hitungan? Kalian jangan bodoh. Di awal harus kalian rancang, kalian analisa semua di awal. Ya. Nah, tapi saat kalian mengerjakan, ya jangan berpikir hasil lagi, karena Allah sudah menciptakan sebuah sistem. Benar, pasti benar. Salah, pasti salah. Apapun yang dikerjakan dengan benar, ya apapun yang dipersembahkan kepada Allah, pasti ini saya Allah akan mengembalikan, dan itu berlebih. Jadi kenapa kalian berpikir sesuatu yang sudah ditentukan? Nah, saat kalian berpikir sesuatu yang sudah ditentukan Allah, ini bagaimana? Ini akan mengurangi cara kerja kalian. Kerja kalian nggak bersih lagi, kerja kalian kotor, kerja kalian nggak profesional. Jadi saat kalian bekerja, apa yang kalian harapkan? Satu, buat orang-orang di sekeliling kalian bahagia, buat mereka merasa puas, buat mereka merasa nyaman. Kalau di spiritual, buatlah Allah kalian itu agar senang, agar tidak merasa rugi menciptakan kalian ke dunia ini. Karena apa? Kalian diciptakan dengan harapan yang besar. Dan selama ini itu pun juga kalian lupakan. Ya, jadi kita tidak boleh berharap hasil nantinya apa, ya, karena apa? Hasil sudah jelas. Orang menanam padi akan panen padi. Orang menanam mangga akan memetik buah mangga. Orang menanam durian akan panen durian. Pak Roni berternak lele pasti akan panen lele. Nggak mungkin akan panen ini, nggak mungkin. Nah, jadi kalau sesuatu itu sudah dipastikan, untuk apa kalian harapkan? Untuk apa kalian masukkan dalam pikiran kalian? Jadi pertama dihitung dulu, dianalisa dulu. Tingkat kerugian berapa, tingkat keuntungan berapa, kerugian ini karena apa, keuntungan ini karena apa. Nah, berapa persen aku bisa mengatasi tingkat kegagalan ini. Nah, jika sekian persen aku tidak sanggup, bagaimana? Hati jiwa kuat apa enggak? Oh kuat, oke, lakukan dengan yang terbaik. Karena berpikir, oh aku tak begini, oh nanti akan ada hasil begini, pasti banyak kecewa. Dan untuk itu aku kemarin aja ngasih contoh korban berapa? 100 juta. Aku bilang, lihat, periode ini 100. Dan alhamdulillah bagaimana? Terjadi 100. Tapi bukan plus, min. Penting 40% lebih kematiannya ini. Min, 100. 40% lebih kematiannya. Hanya aku ingin mengatakan, ini loh yang mengharap hasil. Aku harapkan hasil 100, sama Tuhan pun dibuat min 100. Luar biasa. Kematiannya 10% sih BEP. Tak jamin BEP. Jadi permanen Allah, barang siapa yang berharap selain kepadaku, niscaya dia kecewa. Nah, hasil usaha kalian itu awal kalian apa enggak? Ya. Bukan awal kan? Itu apa kalian harapkan? Karena hasil itu udah pasti. Kalian berbuat baik, pasti hasilnya baik. Kalian berbuat buruk, pasti hasilnya buruk. Jadi masalah itu bukan hasilnya nanti, tapi bagaimana kalian melaksanakan kewajiban kalian, bagaimana kalian melaksanakan kerjaan kalian. Itu yang masalah. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi intinya ya, kalau kalian ingin sukses, satu, miliki keinginan. Kalian ingin apa dulu? Dan biasakan kalian itu komitmen dengan keinginan kalian. Kalian harus berjuang dengan keinginan kalian. Itu satu. Ya. Kedua, terbiasakan kalian untuk hidup sadar.
Sadar ini meliputi hidup jujur. Jujur meliputi apa? Bisa menerima kondisi kalian. Di rumah aku selalu dikatakan sama istriku, sama anakku, dengan kata-kata apa? Bapak itu terlalu pede. Karena aku selalu katakan, di dunia ini nak, yang paling ganteng itu cuma bapakmu. Gak bilang gitu. Istriku gak terima. Kalau kamu tidak terima, berarti kamu tuh bodoh deh. Kenapa bodoh? Kenapa ada yang lebih ganteng dari aku? Kenapa pilih aku? Nah ya kan? Kalau memang ada yang lebih ganteng dari aku, pasti istriku pilih yang lain. Nyatanya dia gak mau pilih yang lain. Nyatanya pilih aku. Kalau gak seperti itu, berarti kamu ini orang yang siap. Kan begitu. Kenapa? Tidak bisa memilih. Tapi aku orang yang beruntung. Kenapa? Kamulah yang tercantik di dunia ini. Kenapa? Kalau ada orang yang lebih cantik dari kamu, gak mungkin aku pilih kamu. Nah, itu sering kulakukan. Kenapa? Ya itu aku gunakan untuk mengajari anak-anakku. Kalau engkau tidak bisa menerima dirimu, bagaimana orang lain bisa menerima dirimu? Nah, jadi agar orang lain itu bisa menerima diri kita, ya kita harus terima dulu dong diri kita. Karena kita ini bukan produk gagal. Kita itu kehadiran kita ini anugerah yang begitu besar. Coba kalau kalian nggak percaya ya, nanti sampai di rumah boleh kalian cek, tanya ibu-ibu kalian, Bu, saat aku lahir dulu itu ditungguin banyak orang atau ibu nepis di pojok? Boleh kalian cek seperti itu. Pasti ibu kalian akan mengatakan, saat kamu tidak lahir nak, begitu banyak orang yang nungguin kamu. Terutama keluarga kalian, keluarga kamu. Keluarga kalian itu berharap sekali kamu bisa lahir dengan selamat. Nah, jadi cobalah berpikir, kelahiran kalian saja sudah diharapkan banyak orang. Waktu kalian masih di kandungan aja sudah memberi banyak harapan. Nanti anakku akan begini, nanti cucuku akan begini, nanti keponakanku akan begini. Tapi kalian yang menerima anugerah itu, bagaimana bisa kalian tidak mensyukuri? Padahal kalian hanya terbelenggu dengan apa? Kata-kata munafik, kata-kata kebiasaan, kata-kata kepalsuan yang ditiupkan dengan tidak bertanggung jawab. Bahwasanya hidung kalian itu beginilah, tubuh kalian itu beginilah, tubuh kalian beginilah, rambut kalian beginilah. Padahal kalau kalian mau berpikir lagi, mungkin untuk menciptakan hidungku ini akan beda dengan hidung yang lain. Kalau manusia itu mungkin manusia akan mengalami percobaan ribuan kali untuk bisa membuat hidungku yang beda dari kalian. Untuk menciptakan mataku ini, kalau manusia yang menciptakan, mungkin pun juga mereka harus mengalami rejekan, ya, gagal produk, itu berulang-ulang kali. Kenapa? Mataku harus beda dengan yang lain. Jadi kehadiran kalian, tubuh kalian, itu jangan pernah kalian remehkan. Itu adalah anugerah yang paling besar. Kalian harus sadar, sebelum kalian terlahir ke dunia ini sudah banyak yang menunggu kehadiran kalian untuk hadir di dunia ini. Paling tidak bagaimana? Niatkan dalam hati kalian, aku ingin berbuat baik, aku ingin membahagiakan orang-orang yang mengharapkan kehadiranku di dunia ini, orang-orang yang mengharapkan kelahiranku di dunia ini. Jangan sampai mereka kecewa. Kenapa mereka menungguin kalian sampai kadang nggak tidur deh? Aku merasakan nih, kemarin aku nungguin orang aja 3 hari nggak tidur. Ternyata nungguin anak yang baru mau lahir itu ya, waduh sengsaranya nggak karuan. Di situ harapan bercampur dengan apa? Ketakutan. Aku berharap anakku nanti terlahir begini-begini, tapi di sini juga ada ketakutan. Ini udah 3 hari kenapa nggak lahir-lahir? Begitu
lahir rasanya bagaimana? Begitu bahagia. Nah, kalau elang saat itu yang kuharapkan kelahirannya ya, yang sudah aku tungguin 3 hari ya, ternyata nanti membuat kecewa. Kira-kira aku kecewanya bagaimana? Luar biasa. Dan kalian pernah nggak berpikir seperti itu? Kenapa kamu katakan seperti itu? Sebelum kalian ada ya, ini tak kasih rahasia ya. Bukan apa, mungkin ini selama ini tersimpan sama orang tua kalian, karena nggak dikasih tahu ya. Tapi ini, karena ini rahasia, tapi boleh kalian rahasia ini kalian sedarkan ya. Sebelum kalian tuh ada di dunia ini, ya, orang tua kalian saja sudah selalu apa? Bermimpikan, berkhayal pada diri kalian. Dia selalu bercerita pada sampingnya. Aku ingin anak seperti ini, Kak, Mas dan Pak. Papahnya, masnya, atau bannya, ya, atau AA-nya itu juga begitu. Oh, kalau aku ingin seperti ini nanti, cewek, dengan begini-begini, dengan kualitas begini-begini, macam-macam, bla bla bla. Dan itu berulang-ulang kali, berbulan-bulan, sampai pada suatu saat ya, ibu-ibu itu mengalami sebuah kelainan di perutnya. Begitu ada kelainan, dia mulai periksa ke dokter, dan dokter menyatakan selamat, ibu positif. Itu senangnya tuh nggak karuan. Bapaknya pun juga gitu, senangnya nggak karuan. Setiap minggu, setiap bulan selalu diperiksakan bagaimana perkembangannya. Sampai kapan? Sampai kalian terlahir. Jadi ini bukan sama kalian agar apa? Kalian itu menyadari betul hidup kalian itu sangat-sangat berharga. Hidup kalian itu adalah anugerah yang begitu besar. Jadi anugerah yang begitu besar itu jangan pernah kalian sia-siakan. Jangan pernah kalian menyepelekan hidup kalian. Yang menjadikan hidup kalian itu tidak berguna karena apa? Diri kalian sendiri. Kan ya bisa menyalahkan Allah. Karena apa? Allah sudah begitu banyak ngasih contoh sama kalian. Coba di sini paling rendah lulusan apa? SMA ada nggak SMA? SMA, SMP, SD, ya ada SMP, SMA, lulusan. Berarti paling rendah ini lulusan SMA ya? SMA. Nah, aku mau tanya sama kalian, jika kalian punya saudara, jika kalian tuh punya teman, ya, dia hanya lulusan SD, ya, dan dia berkeinginan untuk menjadi seorang manajer di perusahaan, kira-kira apa yang kalian lakukan? Mendoakan, menertawakan, atau meledek? Mendoakan. Mendoakan. Jujur, nggak usah. Kita bicara jujur saja. Kita mulai latihan hidup jujur ya, jangan imitasi. Ya, kalau ada ya saudara kalian atau tetangga kalian atau teman kalian ya, yang cuma lulusan SD, ya. Dan mereka berkata dengan tegas pada kalian, aku ingin menjadi seorang manajer. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Jujur saja. Meledek. Mendoakan, meledek, menertawakan. Meledek, Mas. Meledek. Ya. Betul. Ya, Mas. Betul nggak? Di jawaban itu tidak ada dalam diri saya. Jujur. Pasti meledek. Ya, saya di survei itu pasti 100 orang itu full. Dari yang enggak itu pasti ada cuma 1 atau paling banyak 2. Di per 1000 bukan per 100. Pasti rata-rata meledek. Kenapa? Cuma lulusan SD kok mau jadi manajer. Yang sarjana aja banyak yang nganggur. Tapi kalian lihat, Allah sudah memberikan perumpamaan yang namanya Saddam Hussein. Saddam Hussein itu cuma kelas 3 SD.
tapi dia mampu menjadi presiden dan dia mampu membuat pusing Amerika. Nah, kira-kira jabatan presiden sama jabatan manajer itu tinggian mana? Tinggian presiden kan? Nah, jadi kalau anak kelas 3 SD aja mampu menjadi presiden, kira-kira yang lulusan SMA, kira-kira bagaimana? Lebih punya peluang kan? Jadi untuk apa? Kenapa kalian harus putus asa? Karena punya peluang lebih besar. Sukses itu berawal dari apa? Sukses itu adalah berawal dari perbuatan yang kita yang kontinu dan bertanggung jawab, bukan dari modal yang besar. Aku modal ayam 200 juta habis. Kenapa? Aku mengharapkan hasil. Tapi aku modal ternak ayam, modal 2 ekor ayam saja. Boleh kalian tanyakan nanti. Boleh nanti. Aku modal ayam, hanya ternak ayam, modal 2 ekor saja. Yang terjadi bagaimana? 1 tahun ibuku bisa jual 150 ekor ayam. Ayo. Aku modal 2 ekor ayam masih darah, ya, baru siap telur ya. Aku pelihara sampai 1 tahun dan ternyata di 1 tahun itu ibuku bisa jual 150 ekor ayam dan aku masih punya sisa ayam. Nah, oke lah, kita taruh 150 saja karena 150 yang dijual dari 2 ekor ayam. Kalau 2 ekor ayam saja ya, 1 tahun menjadi 150 ekor ayam ya. Nah, kalau ini diawali dengan 150 ekor ayam yang tahun kedua ya, itu berarti kira-kira tahun yang ketiga nanti dapat berapa? 750, 250 setahun. Lebih. Karena 2 ekor aja hampir 200 ayam. 200 ayam. Kita tahu 200 ayam kurang seperempat. Berarti dari 150 ini aja ya. Tahun ketiga berarti sudah sekitar 2000-an. Ya kan? Nah, dari modal 2000 ayam ini tahun keempat kira-kira jadi berapa? 12. Hampir 15 ribuan. Ya Pak ya? Nah, 15 ribu ayam ya di tahun keempat ini kalau kita kembangkan ya lagi semua di tahun yang kelima kira-kira sudah jadi berapa ayam? 35 ribu. Itu kan 15 ribu jadi 35 terlalu kecil. 45. Hampir 200 ribu ayam. Nah, 200 ribu ayam kali 50 saja kira-kira berapa? 100 ribu. Berapa M? 1. 2 M. 200 ribu ayam ya kali 50 saja kira-kira berapa M Mbak Resti? Ya punya yang bagus. Kalau HP Bapak ini mungkin nggak cukup angkanya. Berapa M? 200 ribu ayam kali 50 ribu. 200 ribu kali 50 ribu. 10 M. 10 M. Nah coba kalian bayangkan modal ayam 2 saja. Kalau kalian disiplin, kalian amanah 5 tahun aja bisa 10 M. 10 M ayam. 10 M duit. Karena 5 tahun itu kita mau pensiun aja, mau kumpul dulu ke Australia atau kemana. Karena kita sudah puasa 5 tahun. Sampai badan dari gemuk jadi kurus. Gak ada salahnya dong. Ibadah dari Mbak Resti gemuk atau jadi kurus karena harus puasa 5 tahun kok. Kita jual lagi semua dulu dong. Kita jalan-jalan ke Australia. Pulang gemuk lagi. Nah iya. Iya, pulang gemuk lagi. Apakah masih kurang? Jadi kenapa kalian gagal? Padahal ini sudah nyata. Karena yaitu tadi, satu, kalian hanya selalu berharap pada hasil. Kalian tidak mau berproses.
Allah sudah tunjukkan begitu banyak perumpamaan di dunia ini. Pohon asem yang begitu tinggi saja awalnya hanya dari kecambah. Ya. Pohon asem itu loh ya, ya begitu segini deh. Itu awalnya itu bukan dimodalin besar enggak, dari cambah sama asem. ya. Cuma dia komitmen, dia tekun, Konsisten, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah piye-piye. Dia hanya tahu hari ini hidupku, hari ini aku harus selalu berkembang, hari ini selalu berkembang, hari ini selalu berkembang. Di situ ada batu besar, di situ kamu pagar dengan tembok, dengan fondasi. Dia nggak menangis. Kenapa? Dia percaya apa yang dia di hadapanku, aku pasti bisa melewati. Akhirnya bagaimana? Tembok pun juga dilalui. Malah justru bukan pohon asem yang nangis, tapi kalianlah yang nangis. Kenapa? Fondasi jebol. Kemarin baru sekarang udah jebol. Nah, mauku tuh kalian juga kadang-kadang tuh seperti itu, kayak pohon asem. Buatlah malaikat yang puyeng. Nah, arah ini loh, tak coba pakai ini loh ya bisa senyum. Tak kasih coba seperti ini masih juga senyum. Sampai aku sendiri itu, buatlah aku sendiri itu sampai kebingungan. Ya, jadi anak ini tuh tak coba pakai apa lagi ya kira-kira ya. Kenapa? Kalau kita kembali ke firman ya, masalah itu cuma kecil, nggak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Semua masalah jawabannya udah jelas. Cuma yang jadi masalah itu apa sih sebetulnya? Kita bodoh. Karena pada Quran sudah sangat jelas sekali. Sesungguhnya manusia akan mencoba dengan sedikit rasa takutnya. Takut. Rasa takut itu cuma sedikit juga yang Allah ambil. Kalau itu di dalam Al-Quran berarti sedikit rasa takut itu pun juga berlaku di kelasnya Nabi. Nah, coba kalian bayangkan aja ya, Nabi aja dicoba sama Allah di sedikit rasa takutnya, apalagi kalian. Lebih sedikit lagi sebetulnya. Nah, jawabannya apa? Jawaban dari persoalan kalian juga sudah jelas di dalam Al-Quran. Namun bagi mereka yang percaya dan berserah diri padaku, niscaya akan aku cukupkan. Jadi semua persoalan, semua kesulitan itu jawabannya cuma satu sebetulnya. Percaya dan